Hai guys, jadi ini sambil kita kerja, kita ngobrol ngalor ngidul dulu ya guys. Ya semoga obrolan ngalor ngidulnya aku ini sedikit ya bisa membuat hati kalian agak lega atau setidaknya agak menghibur aja ya, semoga. Jadi guys, aku mau nanya sama kalian, pernah enggak sih kalian menjadi korban bullying? Jadi korban bullying itu rasanya sakit ya guys, sakit tak berdarah, itulah menurut aku. Dan jujur, orang yang menjadi korban bullying itu pastinya ada seseorang yang tidak senang dan menjadi yang melakukan fitnah terhadap kita ya. Dan menurut aku orang-orang yang menjadi korban bullying itu sebenarnya dia orang baik, cuman terjadi yang namanya pencemaran nama baik. It's okay untuk orang-orang yang kuat ya, seperti artis ataupun orang-orang yang beruang, ketika terjadi bullying atau pencemaran nama baik, mereka bisa melaporkan polisi dan ada namanya pembersihan nama baik lah, inilah itu. Tapi kenyataannya di Indonesia itu banyak juga orang yang harus pasrah ketika menjadi korban bullying. Oleh karena itu ya guys, jadi termasuk aku sebagai korban bullying, kadang aku males keluar rumah karena yang pertama aku merasa tidak penting lagi harus bertemu banyak orang untuk hal-hal yang tidak penting ya, maksudnya untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi aku lebih suka menyibukkan diri untuk hal-hal yang bermanfaat, misalnya quality time dengan anakku, ataupun ya jujur di rumah, kerjaan di rumah juga banyak ya bun. Jadi kadang kalau ada waktu luang untuk istirahat ataupun bisa menghabiskan dengan kegiatan ibadah lainnya. Jujur bun, untuk yang korban bullying ataupun pelaku bullying itu atau promotor untuk bullying itu bukan orang-orang yang jauh, kadang-kadang orang terdekat kita yang mungkin tidak suka dengan semua kesuksesan yang kita punya, bukan kelebihan ya, tapi kesuksesan. Dan kenyataannya orang tersebut tidak bisa menyaingi kita, ataupun bahkan dia tidak bisa melakukan hal baik yang bisa kita lakukan ya. Seperti itulah caranya para promotor bullying, mereka merusak mental kita. Jujur li, berapa banyak orang yang harus bunuh diri karena mereka takut atau menjadi korban bullying. Berapa banyak orang yang tidak mau keluar rumah ataupun bertemu orang banyak karena apa ya, karena mereka menjadi korban bullying. Jadi untuk diriku karena aku juga pernah menjadi korban bullying, aku kadang ketika orang bercerita ataupun menyampaikan tentang keburukan orang lain, aku kadang menerimanya, tapi aku tidak mau memasukkan dalam otakku. Menurutku selama orang itu tidak mengganggu dan orang itu tidak merugikan kita, menurutku it's fine ya. Jujur aku mungkin orang yang sangat tidak neko-neko ya, ketika misalnya aku melihat tetanggaku diberi makanan atau apa sedangkan aku tidak, aku merasa oh it's fine, itu mungkin bukan rezekiku, walaupun mungkin tetanggaku itu lebih kaya dariku, ataupun di rumah tetanggaku kadang dia masak besar, jadi jika dia tidak mengundangku it's fine. Aku berpikir mungkin itu rezekiku tidak sampai gitu ya guys. Karena apa? Karena semuanya juga butuh persiapan untuk bagi-bagi makanan atau apa, mungkin tidak sampai ke tempatku karena rezekinya juga terbatas. Itulah pemikirannya. Jadi awali pemikiran kita untuk selalu positif. Yang kedua, jangan pernah mengambil kesimpulan dari yang kita dengar dari seseorang, maksudnya ya. Intinya kalau kita tidak pernah melihat atau mengalami atau bahkan tidak tahu, sebaiknya ya jangan terlalu didengarkan, karena kebanyakan juga hanya untuk menguntungkan diri sendiri.
Yang ketiga, jangan memberikan kemudahan kepada orang lain. Kemudahan yang dimaksud di sini apa? Kemudahan, jadi ketika orang itu bisa, jangan kita permudah. Karena apa? Ketika seseorang itu dipermudah sekali, dia akan berkali-kali meminta kemudahan kepada kita, sedangkan kita tidak mungkin sanggup untuk memenuhi setiap kemudahan orang. Dari situlah kadang terjadi yang namanya bullying. Jujur guys, jadi aku termasuk orang yang dibully karena fitnah seseorang. Dan yang kedua, setiap kerja keras orang itu beda-beda. Aku tidak pernah meminta hasil dari kerja keras orang lain karena aku tahu rasanya memulai. Ketika seseorang itu memulai usaha, mungkin aku akan mencoba untuk mensupport, bukan malah membuli ataupun hey jangan lupa ya bagian gue yang mana. No, itu sangat tidak baik. Cara yang terbaik mensupport seseorang adalah biarkanlah dia berkreasi, support. Caranya mungkin kita membantu usaha dia. Jangan ujuk-ujuk melihat seseorang baru buka usaha udah mulai lain bahasanya. Kayaknya ada yang udah punya usaha baru punya usaha, belum berhasil dalam berusaha kecuali ketika dia berhasil. Seperti itu ya guys, intinya mari kita perbaiki pola pikir kita, mari kita perbaiki sikap kita, hindari perdebatan, hindari sesuatu yang menyakitkan hati. Jika melihat kesuksesan orang itu membuatmu sakit hati, maka pergilah. Jangan kamu malah berada di tempat itu sehingga kamu semakin sakit. Yang kedua, jika seseorang berbuat baik kepadamu, jangan keturutan kata orangnya, jadi besok berharap. Jangan guys, karena seseorang berbuat baik dengan kita tidak mungkin setiap hari. Allah lah yang selalu setiap hari berbuat baik untuk kita. So be positive thinking.